Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Volunteer ID. Masih bersama saya Sulistiono. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang donor darah. Teman-teman sudah ada yang tahu tentang donor darah? Kalau yang belum tahu, yuk kita simak video berikut ini. Pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian tentang donor darah. Jadi, donor darah itu adalah kegiatan sukarela untuk mendonorkan darahnya untuk tujuan transfusi darah. Jadi, orang-orang yang mendonorkan darah pasti karena ada permintaan orang yang butuh darah. Di Indonesia ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan darah. Contohnya, orang yang kecelakaan pada saat operasi membutuhkan transfusi darah. Untuk yang lainnya, ada juga orang-orang yang terkena anemia. Lalu, ada orang yang terkena gagal ginjal. Apalagi orang-orang yang terkena gagal ginjal nih. Dalam satu minggunya saja, mereka bisa melakukan cuci darah bahkan sampai 2 kali. Lalu, orang-orang yang membutuhkan darah yang lainnya adalah orang-orang yang terkena thalassemia. Thalassemia sendiri adalah penyakit kelainan di mana tubuh memproduksi darahnya lebih sedikit daripada kebutuhan. Otomatis, setiap bulannya orang-orang yang terkena thalassemia harus menerima transfusi darah. Bisa dibayangkan kan kalau misalnya orang yang terkena thalassemia dalam 1 bulannya harus menerima transfusi darah sampai 2 kantong. Bahkan lebih. Belum lagi untuk obat-obatan yang lainnya yang harus dikonsumsi rutin. Maka dari itu, kebutuhan darah itu setiap tahunnya akan selalu meningkat. Tidak pernah turun. Sebagai contohnya, kalau misalnya di Banyumas, tahun kemarin saja itu pernah mencapai angka 62.000 kantong dalam 1 tahunnya. Tahun ini bisa jadi lebih banyak lagi. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang baru mengetahui tentang donor darah, yuk kita sama-sama mendonorkan darahnya untuk sesama. Tapi, untuk orang-orang yang ingin mendonorkan darah, pasti ada syaratnya. Tidak mungkin dong, semua orang harus bisa mendonorkan darahnya. Orang sakit, nggak bisa dong dipaksakan untuk donor darah. Karena itu, syarat-syarat utamanya untuk donor darah itu ada 3 hal. Yang pertama, itu pastinya harus sehat, jasmani dan rohaninya. Yang kedua, umur minimal adalah 17 tahun. Lalu, yang ketiga adalah berat badan. Berat badan yang diperbolehkan untuk donor darah adalah minimal 45 kg. Untuk persyaratan yang lainnya, nanti akan diperiksa oleh petugas. Seperti tensi. Tensi atau tekanan darah itu minimal 110/70 untuk pertama kali donor. Lalu ada HB nih atau hemoglobin, yaitu minimal 12,5. Nah, itu syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk orang-orang yang mau donor darah. Pastinya, orang yang donor darah akan memberikan manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan darah. Selain itu juga, ada manfaat yang bisa didapatkan untuk si pendonornya. Salah satunya adalah manfaat kesehatan. Karena setiap kali kita donor darah, pasti kesehatan kita akan selalu diperiksa. Mulai dari HB-nya, tensinya, bahkan darah yang sudah kita berikan untuk pendonor, untuk donor darah, akan diperiksa dari 4 macam penyakit berbahayanya. Ada hepatitis A, hepatitis B, sifilis, dan HIV. Tahun kemarin ada kabar, bahkan di salah satu kota, itu ada sekitar 400 mahasiswa lebih terkena HIV. Bayangkan, sebanyak itu orang-orang yang terkena HIV. Kita tak pernah tahu orang di sekitar kita yang terlihat sehat, apakah dalam tubuhnya juga aman atau tidak ada penyakit berbahayanya. Oleh karena itu, orang-orang yang mendonorkan darahnya akan mengetahui apakah darahnya bersih atau tidak dari macam-macam penyakit tersebut. Gitu. Manfaat yang lainnya adalah dari 1 kantong darah itu bisa menyelamatkan minimal 1 nyawa. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau rutin donor darah, semakin banyak orang-orang yang bisa terselamatkan. Padahal donor darah paling lama itu waktunya 5 menit pada saat proses pengambilan darah. Apalagi kalau teman-teman rutin donor darah, maka semakin banyak orang yang terselamatkan. Untuk donor darah sendiri, itu rentang waktunya adalah 62 hari atau sekitar 2 bulan sekali. Jadi teman-teman gak usah khawatir tuh darahnya habis. Nggak akan habis. Nah, selain itu juga, untuk kita yang mendonorkan darahnya, pastinya darah yang kita keluarkan akan digantikan dengan darah yang baru. Oleh karena itu, dalam
sirkulasi tubuh kita akan lebih lancar lagi, yang mengakibatkan untuk orang-orang yang mendonorkan darahnya akan lebih minim resiko terkena serangan jantung ataupun stroke karena darahnya selalu digantikan dengan darah yang bersih. Untuk teman-teman yang mau donor darah nantinya akan mendapatkan kepuasan batin. Selain itu, kita juga akan menerima sebuah penghargaan dari PMI setempat. Sebagai contoh, di PMI Kabupaten Banyumas nih, untuk orang-orang yang mendonorkan darah pada saat ulang tahun yang ke-17, dia akan diberikan piagam penghargaan tuh, Sweet 17, orang yang 17 tahun langsung donor darah. Gitu. Apalagi kalau donor darahnya rutin untuk 10 kali, itu juga bisa mendapatkan piagam dari Kepala PMI Kabupaten Banyumas. Sebagai contoh, untuk 25 kali nantinya akan mendapatkan piagam dari Bupati. Dan untuk 50 kali dan 75 kali itu akan mendapatkan penghargaan dari Gubernur. Dan yang paling keren adalah orang-orang yang mendonorkan darahnya sampai dengan 100 kali. Kira-kira apa nih yang bisa didapatkan untuk orang-orang yang donor darah 100 kali? Coba komentar di bawah ya. Jadi, untuk orang-orang yang donor darah 100 kali, itu akan mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden. Selain itu, akan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Coba nih teman-teman bayangkan, di Indonesia sendiri ada sekitar 200 juta lebih penduduknya. Kalau kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan piagam penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial, itu adalah kepuasan batin, kepuasan tertinggi yang tidak bisa dihitung dengan nilai mata uang. Gitu. Karena semakin banyak orang yang bisa kita selamatkan, rasa sosial kita, rasa empati kita, juga untuk kesehatan diri kita, itu akan terus dijaga. Ada loh orang-orang yang sudah mendonorkan darahnya sampai 100 kali lebih. Itu sampai sekarang masih sehat, beraktivitas. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau donor darah nanti takut tambah gemuk, nanti takut kita menjadi sakit. Karena justru dengan donor darah itu akan menjaga kesehatan kita. Kesehatan akan selalu dikontrol, badan menjadi lebih ringan karena volume darahnya digantikan dengan darah yang baru, yang lebih segar pastinya. Gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk donor darah. Saya kasih tahu, kalau teman-teman ada yang mau donor darah, itu ada tipsnya nih, biar teman-teman gak ditolak. Barangkali teman-teman jauh-jauh datang ke tempat donor darah, pada saat pendaftaran, ditolak. Karena nggak ada persiapan tuh. Maka dari itu, ada tipsnya. Yang pertama adalah istirahatnya harus cukup, minimal 5 jam. Jadi, jangan tidur begadang terlebih dahulu ya. Berikutnya, yang kedua adalah paginya itu diusahakan sarapan terlebih dahulu. Sebelum donor darah, minum air putih terlebih dahulu. Jadi nanti akan lebih nyaman tubuhnya. Oke, untuk teman-teman yang penasaran tentang prosesnya donor darah seperti apa, bisa melihat video kami selanjutnya, bagaimana saya donor darah di PMI. Begitu saja video kami tentang donor darah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya, agar semakin banyak orang yang mengetahui tentang donor darah. Pentingnya donor darah adalah untuk menyelamatkan sesama. Tetap di channel kami, Volunteer ID, Together We Share, Together We Care.